Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Halo, salam sejahtera adik-adik. Lion Kid Philadelphia, Light of the Nation Kid. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam Tuhan, berbuah untuk Tuhan dan menjadi berkat. Haleluya. Sebelum kita baca firman, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan sepanjang hidup kami. Tuhan, berkati kami dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami, dan juga Tuhan berkati yang ikut membaca atau mendengarkannya. Roh Kudus, pimpin kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca dari Bilangan 22. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Pitor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman dan sebangsanya, untuk memanggil dia dan berpesan, ketahuilah ada suatu bangsa besar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka telah lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang engkau kutuk, dia beroleh kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian, dan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai pada Bileam, disampaikannyalah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini.
maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Zipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup melakukan perang melawan mereka dan menghalau mereka." Lalu firman Tuhan kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, "Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami." Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apa yang kau minta daripadaku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku." Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Ketahuilah, Balak memberiku emas dan perak seistana penuh. Aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil ataupun yang besar, untuk yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, ketahuilah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang dan memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau katakan." Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkan kembali ke jalan.
Kemudian pergilah malaikat Tuhan dan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya pada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdiri pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu, dan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang engkau lakukan kepadaku sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkap mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menantang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, maka di matamu aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu yang harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak. Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu, dan berkatalah Balak kepada Bileam, "Baiklah, aku sudah mengutus orang memanggil engkau. Mengapa engkau tidak hendak datang kepadaku? Sesungguhnya tidak sanggup aku memberi upahmu." Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah di dalam mulutku.
itulah yang akan kukatakan. Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka di Kiryat Hujrot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu, sapi, kambing, domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam. Dan ketika pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia, keesokan harinya Balak memanggil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Kita sudah selesai baca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden kami, beri dia hikmat dan kebijaksanaan. Juga semua orang-orang yang ada dalam pemerintahannya, dari yang teratas sampai yang terbawah, biarlah mereka dapat dengan sungguh-sungguh melakukan tugas mereka. Kami juga berdoa Tuhan pada masa pandemi ini, kiranya kami semua umat Tuhan tetap kuat dan tetap menjalankan protokol kesehatan agar kami dapat terhindar dari penyakit ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan juga kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati mereka. Berkati kami. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tetap Tuhan kasih hati yang melayani dengan sungguh-sungguh. Demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.